Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman masidan. Amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat jamaah yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak, baik berupa nikmat dunia, apalagi nikmat agama. Ya, termasuk matinya lampu juga nikmat. Dan itu merupakan ujian keimanan kita kepada takdir, bahwa segala sesuatu apa yang terjadi tidak ada yang keluar dari kehendak atau masyiah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu adalah ujian. Seorang mukmin berada di antara bersyukur dan bersabar. Bersyukur atas nikmat dan bersabar atas musibah, sesuatu yang Allah tetapkan, yang mungkin hati kita berat, sulit atau menyakitkan. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berkaitan dengan ibadah Ramadan, ini juga nikmat dengan datangnya bulan Ramadan. Oleh itu di antara kalamnya para salaf tentang kerinduan mereka kepada bulan Ramadan, seperti ucapan Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa beliau jauh sebelum datang Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para salaf disebutkan 6 bulan sebelumnya mereka berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan berjumpa dengan Ramadan. Setelah bertemu berada di bulan Ramadan, beliau pun tetap berdoa, semoga Allah memberi taufik dengan semangat beribadah, berpuasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Demikian pula ketika berlalu Ramadan, tetap dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah merupakan qudwah yang seharusnya seorang mukmin dan mukminah bersemangat, bergembira dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah taala di antara doanya beliau mengatakan, Allahumma sallimni, ya Allah sampaikan aku ila Ramadan, wa sallim li, dan sampaikan kepadaku, jadi sampaikan aku kepada Ramadan, dan sampaikan kepadaku yakni Ramadan. Iya. Wa taslimuhu minni, dan beri keselamatan kepadaku, ya mutakabbalan, menerima bulan Ramadan. Nah, oleh karena bulan Ramadan adalah bulan yang banyak kebaikan di dalamnya, banyak keutamaan. Maka di antara keutamaan itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dari sahabat Talha Ibnu Ubaidillah, ya, yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullahu taala, bahwa ada dulu 2 orang yang bersahabat.
bersaudara. Yang satunya dia sangat bersemangat, bersungguh-sungguh dalam beribadah, jihad di jalan Allah hingga dia syahid. Dia syahid. Jadi yang satunya dia bersungguh-sungguh beribadah hingga jihad di jalan Allah, sehingga dia syahid. Kemudian sahabat yang satunya masih hidup setahun kemudian. Maka dua orang ini, sahabat Talha ibn Ubaidillah, diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya, dalam tidurnya, bahwa ternyata yang kedua ini yang masih hidup setahun kemudian lebih tinggi derajatnya daripada sahabatnya yang satu yang bersungguh-sungguh bahkan di jihad dan mati syahid. Maka sahabat Talha ibn Ubaidillah pun menceritakan kepada sahabat yang lain, hingga ramai mereka berbincang-bincang, kok kenapa bisa begitu? Yang satu lebih bersungguh-sungguh beribadah bahkan dia syahid, yang satunya meninggal kemudian maka lebih tinggi derajatnya. Akhirnya mereka perkara ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka memberitakan apa yang dibincangkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaysa qad makasa hadza ba'da sanah?" Bukankah yang satu ini masih tinggal setelahnya 1 tahun? Wa adraka Ramadan, dan dia masih menjumpai 1 Ramadan. Fasama wa shalla kada wa kada, hingga dia berpuasa, dia salat, demikian kata Nabi. Minas sajadati bis-sana, ya, dia salat demikian, sujudnya dan sujudnya selama 1 tahun. Kata para sahabat, bala, iya betul ya Rasulullah. Faqala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Maka itulah yang membedakan antara keduanya, dia perbedaannya antara langit dan bumi. Ya, Allahumma ballighna Ramadan. Maka syahidnya di sini keutamaan ketika masih berjumpa dengan Ramadan bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang dan memperbaiki keadaannya, memakmurkan hidupnya dengan jenis-jenis ibadah apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan. Oleh itu kata para ulama mengingatkan bahwa ittaqillah ta'ala washkuru, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Ya, inna Allah Subhanahu wa taala bi ilmihi muhitun bi kulli syai'. Oleh karena sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu, bi hikmatihil baligah, dengan hikmahnya yang sampai sempurna baik, bahwa segala sesuatu yang terjadi ataupun yang belum terjadi tidak terjadinya melainkan ada hikmah di balik terjadinya. Ya, sama dengan mati lampu, bisa jadi ada hikmah di balik padamnya lampu. Dan itu kayaknya bergilir, ada beberapa tempat. Nah, maka yaqtaru ma yasha'u min makhlukatihi, Allah Subhanahu wa taala memilih dari hamba, dari makhluk-makhluknya siapa yang dia kehendaki. Allah memberi keutamaan, kelebihan.
Maka kata beliau, fayafdilu ba'duha ala ba'd. Allah memberi keutamaan sebagiannya atas sebagian lainnya. Ya, ada diberi keutamaan sebagian manusia atas sebagian lain, atau sebagian tempat ke tempat yang lain. Atau sama waktu, ada yang diberi utama. Seperti misalnya waktu yang paling utama diantaranya adalah bulan Ramadan, hari Jumat. Itu adalah waktu-waktu yang utama, seperti hari Jumat terbitnya matahari padanya. Jadi demikian pula bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan dari bulan-bulan yang lain. Demikian pula tempat, Allah Subhanahu wa taala memberi sebagian tempat keutamaan dari tempat-tempat yang lain, seperti masjid, tempat yang mulia. Nah, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara masjid pun ada yang lebih utama, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Karena ketika orang salat di tempat itu 100.000 kali lipat pahalanya dibanding di tempat yang lain. Nah, maka di antara keutamaan itu adalah asy-syahrul Ramadan ala ghairihi minasy-syuhur, yakni bulan Ramadan Allah beri keutamaan ya atas selain dari bulan-bulan ya yang ada. Allah beri keutamaan bulan Ramadan, sebagaimana juga Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan furqan. Ya, ayat ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Ya. Nah, kemudian juga telah jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih kekhususan bulan Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Huzaimah dan juga Al-Baihaqi dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumi min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di akhir di akhir hari dari bulan Sya'ban. Ya, sama ini hari ini kita berada di hari akhir dari bulan Sya'ban. Ya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adallakum syahrul Ramadan, syahrul azim, sungguh telah datang kepada kalian, menaungi kalian bulan yang agung, mubarak, bulan yang penuh berkah, syahrun fihi lailatul qadar, yakni bulan itu satu bulan padanya ada lailatul qadar, khairum min alfi syahr. Ketika orang beribadah di malam itu, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatun wa qiyamu lailah tatawuan. Allah menjadikan puasa kalian adalah merupakan perkara fardu, perkara wajib. Ya. Yang kedua, bahwa puasa itu salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Baik. Kemudian malamnya sebagai tatawwu. Ya, kemudian kata Nabi, man taqarraba bihi bi khaslatin min khisalil khair. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan bagian dari bagian-bagian kebaikan, ya kana kaman adda faridah. Jika orang menegakkan perkara sunnah atau tatawwu, itu seperti dia menunaikan perkara fardu di bulan yang lain. Jadi orang yang beramal sunnah dalam bulan Ramadan,
Jadi keutamanya apa? Seperti dia menunaikan yang fardu di bulan yang lain. Wa man adda fihi faridah, barang siapa yang menunaikan perkara fardu, kana kaman adda sab'ina faridah bima siwa, maka orang yang menunaikan yang fardu di bulan Ramadan seperti dia menunaikan 70 kali fardu di bulan yang lain. Nah, ini keberkahannya, ya. Wa huwa syahrus sabar, dia adalah bulan untuk bersabar, ya. Bersabar menjalankan perintah Allah, bersabar meninggalkan yang haram, bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Wasabru, dan kesabaran itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawabuhu al-jannah, balasannya adalah surga, ya. Wa syahrul muwasah, dan dia adalah bulan musim kebaikan, musim keberkahan. Wa syahru yuzadu bihi rizq, dan juga bulan yang akan menambah padanya rezeki. Wa man fatara bihi sha'iman kana maghfiratul lidzunubihi, barang siapa yang memberi padanya buka puasa, ya, seseorang, maka dia mendapatkan ampunan pada dosa-dosanya. Wa idkun wa rubbatuhu minan nar, dan dia membebaskan dirinya dari neraka jahanam. Oleh itu ketika datang Ramadan, ada penyeru dari langit malaikat, ya bagiyal khair, wahai orang-orang yang cinta kepada kebaikan, akbil, sambutlah kebaikan itu. Ya bagiyas syarr, wahai orang-orang yang suka berbuat dosa, aksir, maka hendaknya meninggalkan dosanya. Idza jaa Ramadan futiha abwabul jannah, futihal abwabul jannah, karena apabila datang Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Wa ghullikat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Maksudnya apa? Kata para ulama, bahwa surga, pintu-pintu di surga itu dibuka, seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya untuk beramal soleh dibanding bulan-bulan yang lain. Allah memberikan kemudahan baginya untuk meninggalkan perkara yang haram, ya, dibanding bulan-bulan yang lainnya. Nah, maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian siapa yang memberi buka puasa tadi, seseorang, maka menjadi sebab ampunan atas dosa-dosanya, kemudian membebaskan dirinya dari neraka jahanam. Wa kana lahu mislu ajruhu, dan baginya seperti pahala min ghairihi an yanqusa min ajrihi syai'. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Orang berpuasa pun tidak dikurangi sedikit pun pahala, ya. Nah, hingga kata sahabat, ya qalu ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, laisa qulna yajidu ma yabtari bihi shaim. Ya Rasulullah, saya tidak mendapati sesuatu untuk memberikan seseorang, ya, untuk buka puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuti Allahu hadhihi thawab, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ini liman fatara shaiman ala muzakkatil laban, bagi orang yang memberi buka puasa walaupun seteguk air minum, ya, atau seteguk air minum, ia merupakan apa namanya, al-laban, susu, atau sepotong sebiji tamar, kurma, atau syurbatan ma, atau seteguk air. Coba lihat, bayangkan bahwa memberi buka puasa tidak mesti banyak jumlahnya, walaupun mungkin segelas air, segelas susu,
atau sebiji korma, ya kalau kita di sini sebiji onde-onde misalnya, ya, memberi buka puasa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal tersebut. Ya, apa keutamanya? Menjadi sebab ampunan atas dosa-dosanya, membebaskan dirinya dari neraka jahanam. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Yang berpuasa pun tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man saka sha'iman," barang siapa yang memberi minum orang yang berpuasa, sakallahu azza wa jalla min khawd surbatan la yadma'u ba'daha abada, ya, hatta yadkhulal jannah. Siapa yang memberi minum seseorang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum baginya nanti di hari akhirat di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang minum di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan haus selama-lamanya hingga dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Tidakkah kita bergembira apa yang digembirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang patut kita bergembira dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Katakan bahwa dengan keutamaan Allah dan rahmatnya hendaknya kalian bergembira dengannya. Maka dengan kegembiraan itu wujudkan hal tersebut, raih keutamaan itu, tambah perhatian kita untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Karena ketahuilah itu adalah nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada orang-orang yang beriman, tidak kepada yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini khutbahnya beliau, ya, dalam hadis yang panjang. Wa man khaffaf an mamlukihi bihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar hatta yadkhulal jannah. Barang siapa yang memberikan keringanan kepada budaknya, maka juga Allah akan memberikan ampunan baginya dan membebaskannya dari neraka jahanam hingga dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ya. Kemudian kata Nabi, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Dia adalah bulan yang awalnya adalah rahmah, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan, wa akhiratuhu itukum minan nar, maka akhirnya adalah pembebasan dari neraka jahanam. Maka itu diantara makna tadi, ya bagi syarr, wahai orang-orang yang suka berbuat dosa, aksir, berhenti dari dosanya. Semoga kita menjadi, ya, orang-orang yang mendapatkan catatan yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam dengan sebab datangnya bulan Ramadan. Ya. Maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka fastaksiru bihi min arba'il khisal, perbanyaklah padanya dari 4 bagian kebaikan. Yang pertama, yakni hendaknya senantiasa mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan makna la ilaha illallah. Yang kedua, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 perkara. Yang ketiga, minta kepada Allah, kepada surganya. Dan yang keempat, yakni berlindung dari nerakanya. Maka ini fastaksiru, perbanyak hal tersebut, 4 bagian dari kebaikan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yani dan wastaghfirullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa di saat-saat menjelang buka puasa. Masya Allah. Itu adalah doa la yutaraddad. Doa yang tidak ditolak di saat menjelang buka puasa. Nah, maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kata beliau, wa fi hadzal hadis sharih bayan khasa'is syahr Ramadan al-mubarak. Maka dalam hadis tadi, hadis yang mulia, di antara penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kekhususan bulan Ramadan yang penuh berkah. Ya, yang penuh berkah. Maka wasafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu syahrun 'azim mubarak. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mensifatkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat agung, bulan yang penuh berkah. Ini dua sifat yang dilipat gandakan padanya, ya, dan kebaikan yang khusus yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Ya, di bulan-bulan yang lain. Maka tidak ada sekejap dari bulan ini disifatkan dengan keagungan berkahnya. Yang pertama, berkah pada waktunya. Yang kedua, wal barakatu fil amal, berkah dalam amalan. Jadi waktu-waktunya saja di bulan Ramadan diberkahi, karena Nabi mensifatkan padanya berkah yang agung. Di mana keagungannya? Pertama, waktunya. Iya. Kemudian pada amalannya. Nah, yang ketiga, wal barakatu fil jasad, keberkahan pada balasan setiap amalan. Yang sunnah saja ketika ditunaikan, maka keutamaannya, keberkahannya seperti menunaikan yang wajib di bulan yang lain. Kalau yang wajib ditunaikan seperti menunaikan yang wajib 70 kali di bulan yang lain. Ini berkah bil jasa. Kemudian wa akhbar sallallahu alaihi wasallam anna fihi lailatul qadar. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu ada satu malam, iya, yaitu namanya malam Lailatul Qadar. Iya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mencari di akhir-akhir Ramadan. Tahayyaru, ya, di ashril awaqi, carilah di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Makanya beliau alaihi salatu wassalam, beliau tinggal di masjid, ya, tinggal di masjid. Bahkan disebutkan dia satu hisab, mengencangkan ikat pinggangnya. Apa yang dilakukan? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semua ini disebutkan sebagai penyemangat, penyemangat kepada kaum muslimin, bahwa kebaikan yang besar yang ada di bulan Ramadan jangan sampai berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Iya, maka itu adalah kerugian yang sangat besar. Maka tadi ada dua orang yang bersahabat. Kenapa dia lebih tinggi derajatnya dibanding yang sungguh-sungguh beribadah? Karena di antara keutamanya masih mendapatkan 1 bulan Ramadan. Hingga dia salat, dia berpuasa dan sujud kepada Allah, hingga derajatnya lebih tinggi daripada sahabatnya yang satu yang meninggal dahuluan padahal dia syahid. Masya Allah. Dan ini jamaah sekalian. Jadi satu malam Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar? Wa hiya khairum min alfi syahr. Dia ada lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Itu adalah keberkahan. Baik, maka ini kata beliau, "Faman masaya hadhihi syahr istimalu ala hasihi al-laila al-'azimah allati la tujidu fi ghairihi." Maka
Maka ini diantara keindahan, kemuliaan bulan Ramadan yang mencakup seluruh padanya, malam-malam yang agung yang tidak didapatkan pada selainnya, pada selain bulan Ramadan. Ya, maka oleh itu malam-malamnya ia disibukkan diri dengan ibadah-ibadah seperti ibadah salat tarawih, bacaan Al-Quran, ya, dan lain sebagainya. Karena di malam tersebut yaitu Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu bi Lailatul Qadar, sesungguhnya ya kami telah menurunkannya, yang Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Ini juga disebutkan dalam Sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, dari radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Al-Quran, bahwa Al-Quran itu ansala jumlatan wahidah, diturunkan satu kali dari Lauhil Mahfuz, ya, ila Baitul Izzah minas sama'i dunia, ke langit dunia. Dan langit dunia itu turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beransur-ansur. Ya. Nah, setelah itu maka siapa yang beribadah padanya, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Nah, ini keberkahan bulan Lailatul Qadar. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, tanassalul malaikatu war-ruh fiha. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan di malam itu keberkahan, dan turun para malaikat dan ruh padanya. Ya, karena di malam Lailatul Qadar juga fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir yang berjalan selama 1 tahun. Itu di malam Lailatul Qadar. Ya, karena ada takdir yang di Lauhil Mahfuz, ada takdir yang berjalan selama 1 tahun, itu ditetapkan pada Lailatul Qadar. Ada takdir yang terjadi, yang ditetapkan oleh Allah pada rahim seorang wanita yang hamil. Ditetapkan takdirnya sebelum lahir ke dunia, ajalnya, rezekinya, amalannya, bahagianya atau sengsaranya. Ya. Nah, oleh itu hal yang demikian berkaitan dengan rezeki tidak perlu kita tahu. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita tempuh sebab-sebabnya dan jalan-jalannya, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus takut apa yang dipertakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari mana? Dari neraka jahanam. Itu yang wajib kita tahu padanya. Ya. Nah, maka sampai kapan ini? Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Maka kira saja apa? Hendaknya setiap muslim dan muslimah bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di akhir-akhir bulan Ramadan. Apa yang dilakukan? Ibadah kepada Allah. Apakah itu dengan salat atau bacaan Al-Quran atau banyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia begadang tapi dia itu beribadah, maka ini sahurnya, begadangnya sia-sia. Baik, kemudian kata beliau, wa min khasaisihi allati bayyanaha sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kekhususannya allati bayyanaha sallallahu alaihi wasallam, yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yakni iftaran siyam an-nahar,
Yaitu Allah mewajibkan puasa di siang hari, ya, yaitu sejak terbitnya fajar shadiq mulai kita menahan sampai terbelangnya matahari. Wa istihbabu qiyamul lail, dan Allah mencintainya ketika menegakkan qiyamul lail. Wasiyamul nahariha ahadul arkanil Islam, maka berpuasa di siang harinya salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Wamtasu ala ghairi biistimalihi ala ahadi arkanil Islam, maka ini adalah kebaikan yang sangat besar atas yang lainnya dari cakupannya salah satu dari rukun-rukun Islam. Demikian pula malamnya dengan salat tarawih allati hiya min akadis sunnah. Salat tarawih itu adalah sunnah yang kuat yang didapatkan hanya di bulan Ramadan, dan dia termasuk adalah sunnah dari sunnah-sunnah muqayyad, ya, sunnah dari sunnah-sunnah muqayyad. Karena ibadah salah sunnah itu ada salah sunnah muqayyad dan ada salah sunnah mutlak, ya. Di antaranya salah sunnah muqayyad adalah salat tarawih, demikian salat duha atau salah sunnah yang mengikuti salat wajib. Nah, baik. Kemudian kata beliau, di antara wa min khasaisil lati bainana, maka di antara kekhususan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia, pada bulan yang berberkah ini yang banyak dilipat gandakan kebaikan padanya, ya. Nah, hingga kedudukan wajib seperti orang menunaikan 70 kali wajib di bulan yang lain, kedudukan sunnah seperti menunaikan perkara yang wajib, ya, di bulan-bulan yang lain. Nah, dari di antara kekhususan bulan Ramadan, maka beliau mengingatkan lasimu salat tarawih wala tufridu biha fa inna sawabaha azim. Maka lasimilah terus menerus apa itu salat tarawih, ya, jangan meremehkannya karena sungguh pahalanya sangat besar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi yang disahihkannya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam", barang siapa yang salat bersama dengan imam, hatta yansarifa, hingga selesai, kata balahu qiyamul lail, maka dia mendapatkan keutamaan seperti orang yang salat sepanjang malam, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban", barang siapa yang menegakkan Ramadan karena iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Hadis muttafaqun alaih. Dan di antara qiyam Ramadan yakni salatul tarawih sunnatul muakkadah yang dilakukan oleh para sahabat masyhur di kalangan mereka, ya. Nah, maka hal tersebut talqathu umma bil kabuli khalfa ba'da salaf, umat menerimanya, ya, setelah generasi pendahulu. Wahrasu alaiha, maka dianjurkan agar supaya bersemangat padanya. Wala tatakasalu anha, dan jangan bermalas-malasan padanya. Fa innakum bi asyaddil hajati ilaihi, karena sesungguhnya pada hakikatnya kalian sangat butuh kepadanya. La'allallaha ayyaktubakum ma'as-shahidina al-qaimin, ya, karena harapannya apa? Semoga Allah mencatatmu bersama dengan orang-orang yang menegakkan ibadah puasa. Oke, ini dari kekhususan bulan Ramadan. Demikian pula kata beliau, "Istaqbilu syahrakum barakallahu lakum", sambutlah bulan kalian, semoga Allah memberkahi kalian, ya, padanya, bitaubati wal farh, dengan banyak bertobat kepada Allah dan bergembira di dalamnya, gembira dengan berjumpa Ramadan. Wajtahidu
dan bersungguh-sungguh di dalamnya bistighlal ya awqatihi syarifah dengan memanfaatkan waktu-waktunya yang mulia bima yanfa'ukum apa yang bermanfaat pada kalian. Ingat, karena tidak ada perkara yang paling bermanfaat ya adalah amalan kita, amalan saleh. Itu perkara yang paling bermanfaat yang akan menambah kebaikan kita. Kemudian juga amalan saleh itu adalah jalan-jalan menuju surga. Iya. Karena nanti di hari kemudian tidak ada yang memberi manfaat sedikit pun kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Sebagaimana firman-Nya, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Siapa mereka? Mereka yang sibuk memanfaatkan waktu-waktunya ya dengan amalan saleh. Oleh karena betapa banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, ya jauh dari amalan saleh, maka dia akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Di saat berpisah dengan jasad kita, maka Allah memperlihatkan segala sesuatu apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Maka orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, yang tidak ada amalan salehnya, dia pun berdoa, Rabbi irji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. Ingin ditunda kematiannya. Apa yang dilakukan? La'alli a'mal sholihan, agar supaya kami beramal saleh bima taraktu, apa yang dulu kami tinggalkan. Maka Allah mengatakan, kalla, itu sesuatu yang sangat jauh, tidak kami mungkin. Ya, maka sebelum datang hal tersebut, mampukanlah umur kita dengan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan itulah bekal yang kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka demikian pula kata beliau, "Ij'aluha muntadikan lakum min asri syaqwa wal ghaflah ila nurit ta'ah." Jadikanlah masalah kalian yang kalian tidak tahu, yang mempertemukan syahwat dan kelalaian kalian. Maka dengan bulan Ramadan, jadikan hal tersebut kepada cahaya ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, agar supaya kamu yang mendapatkan ya keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dari sisa-sisa hidup kita, umur kita, karena kita tidak tahu kapan berakhirnya. Sementara umur itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu laisa lakum min a'malikum illa ma amartumuh. Karena sungguh tidak ada bagi kalian dari kemakmuran kalian, kebaikan kalian, kecuali apa yang kalian makmurkan, yaitu umur kalian dengan ketaatan kepadanya, ketaatan kepada Allah. Dari jenis-jenis ibadah apa yang telah ditetapkan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma dayyatumuhu, dan tidaklah orang menyia-nyiakan waktunya, fa innahu yakunu hasratun alaikum, maka sungguh yang dia dapatkan apa? Kerugian atas mereka, bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Dan ini insyaallah taala ya apa yang kita sampaikan di antara penyemangat yang menyambut bulan yang penuh keutamaan dan keberkahan. Insyaallah taala jika disingkat masih kita lanjutkan di waktu ya subuh. Berpas Ramadan. Saya subhanahu wa ta'ala